Selamat siang Mbak. Selamat siang. Perkenalkan di sini saya Prof. Bandaru Ya. di Puskesmas. Tadi pengkajian Mbaknya masih belum mengetahui atau mengetahui hanya sedikit mengenai proses persalinan atau proses melahirkan. Nah, di sini tujuan saya datang memberikan sedikit penjelasan tentang persiapan melahirkan dan proses dan tahapannya. Nah, nanti kira-kira waktunya 10-15 menit. Kira-kira bersedia enggak? Ya, bersedia. Bersedia ya. Boleh perkenalan dulu Bu, siapa namanya? Ya, nama saya Eva. Eva. Ya. Baik, Bu Eva, di sini kita mulai ya, Bu ya. Mulai dari apa sih itu proses melahirkan? Jadi proses melahirkan adalah proses keluarnya bayi dan plasenta dari kandungan. Ini biasanya setelah kandungan usianya 42 minggu atau biasanya orang nyebut itu 9 bulan 10 hari. Jadi diawali ketika adanya kontraksi uterus atau kontraksi rahimnya sampai nanti terakhirnya bayi dan plasenta keluar dari rahim. Itu yang dinamakan awal dan akhirnya persalinan atau proses melahirkan. Nah, di sini faktornya apa aja sih yang dapat mempengaruhi ini? Yang pertama ada ukuran kepala janinnya. Jadi kan proses melahirkan itu yang pertama kali keluar adalah kepala janinnya. Jadi ukuran kepala janin dan pinggul ibu sangat mempengaruhi untuk prosesnya nanti melahirkan normal, spontan atau harus di sesar. Kemudian presentasi janin ini menghadapnya, janin hadapnya itu ada di bawah, ada di atas, atau ada di pertengahan. Menghadapnya nanti mukanya ke depan, punggungnya di belakang, setara dengan punggung ibu, atau punggung ada di bagian kanan atau kiri rahim. Kemudian di sini ada tanda-tanda persalinan. Nah, persalinan ini khas sekali. Yang pertamanya seperti timbulnya kontraksi uterus atau yang biasa disebut dengan HIS. Itu biasa yang dirasakan seperti saat menstruasi. Tapi nyerinya di sini lebih unik karena dimulai dari punggung dan melebar ke depan. Ya. Nah, sifatnya teratur, semakin lama semakin pendek dan kekuatannya membesar. Jadi semakin lama intervalnya itu misalnya 2 menit, pertama 30 detik, kemudian 1 menit, kemudian 2 menit, tapi lebih cepat dan lebih kuat tenaganya. Kemudian di sini ada pembukaan dari serviksnya atau jalan lahirnya. Nah, di sini pembukanya itu berbeda-beda. Setiap wanita beda-beda responnya. Kalau misalnya sudah melahirkan beberapa kali atau lebih dari 1 kali, biasanya lebih cepat membukanya daripada yang baru pertama kali. Kemudian keluarnya lendir dan darah dari jalan lahir ini karena ada pelepasan selaput yang membungkus janin. Itu nanti lepas sehingga pembuluh kapilernya putus dan mengakibatkan pendarahan di situ. Kemudian yang terakhir di sini ada robeknya selaput ketuban yang nanti akan mengakibatkan keluarnya cairan yang banyak dari jalan lahir. Di sini. Nah, proses persalinan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, proses persalinan di sini dibagi menjadi 4 kala. Yang kala pertama itu diawali ketika adanya kontraksi seperti tadi di awal. Kemudian kala kedua itu berlangsung setelah pembukaan komplit dari serviksnya. Jadi kan serviks itu atau jalan lahirnya nanti membuka dari bukaan 1, 2, 3 sampai pembukaan 10. Nah, selanjutnya setelah komplit membukanya ada di kala ketiga, di mana proses keluarnya janin hingga nanti diakhiri dengan keluarnya plasenta atau ari-ari janinnya, ari-ari bayinya. Dan yang keempat ini setelah plasentanya lahir, itu 2 jam setelah plasentanya lahir dinamakan rentan waktu kala keempat. Jadi mulai dari plasentanya lahir sampai 2 jam setelahnya adalah kala keempat. 2 jam ini adalah kala atau waktu
observasi ibu supaya mengetahui adanya komplikasi atau tidak setelah kelahiran. Nah, di sini ada adaptasi apa sih yang diperlukan untuk ibu setelah melahirkan atau saat persalinan? Ada pemantauan adaptasi ibunya waktu melahirkan, nanti terkait dengan nyeri yang dirasakan, kemudian perubahan fisiologis atau perubahan yang ibu rasakan. Kemudian pemantauan adaptasi ibu selama persalinan ini terkait dengan nyeri yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir proses atau jenis-jenis persalinan. Jenis persalinan di sini ada yang kita bagi menjadi 3. Yang pertama normal, yang spontan melalui jalan lahir yang seharusnya, dan yang kedua adalah kelahiran melalui sesar atau yang tidak dapat keluar dari jalan lahir yang seharusnya. Jadi harus memerlukan pembedahan di rahim. Yang ketiga adalah abortus atau keguguran. Keguguran ini biasanya ada yang sebelum waktunya lahir, jadi di bawah 7 bulan, dan setelah 7 bulan. Tapi sebelum waktunya melahirkan. Gitu ya Bu ya, kira-kira proses melahirkan itu kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira ada yang enggak yang mau ditanyakan? Kalau untuk proses adaptasinya itu berarti habis 2 jam penyesuaian itu? Secepatnya. Jadi secepatnya. Misalnya tadi sudah mulai merasakan kontraksi, Ya. Bu harus sudah nanti ada pelajarannya sendiri tentang cara menahan nyerinya, kemudian cara bernafasnya seperti apa. Itu harus dipelajari dan dilakukan saat proses persalinan. Nanti kalau dekat-dekat waktu melahirkan akan dijelaskan kembali untuk mengingat. Itu ya. Kira-kira ada yang tanyakan lagi? Sudah. Sudah ya. Oke, mungkin untuk evaluasi sedikit saya tanya, hari ini kita belajar tentang apa, dan boleh menjelaskan sedikit Tentang apa itu melahirkan, ya. kemudian faktor yang mempengaruhi tadi ada kayak ukuran kepala, terus presentasi janin, letak janin, terus sikapnya janin, sama jalan lahirnya tuh gimana. Jadi demikian proses belajar kita pada siang hari ini mengenai persiapan melahirkan, proses dan tahapannya. Selama pembelajaran atau selama belajar bareng tadi, Ibu sudah bekerja sama dengan baik sehingga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dan semoga nanti saat persalinan dapat berjalan lancar. Amin, terima kasih. Mungkin demikian saja pertemuan kita pada siang ini. Kalau ada apa-apa langsung menghubungi Puskesmas, dan ini nanti bisa dibaca di rumah. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Misi. Terima kasih.